Sahabat Shalom, Salam Shalom. selamat pagi. Kembali lagi pagi ini kita ibadah, belajar bersama-sama. Pagi ini terambil dari Keluaran 3 ayat 1 sampai 22. Jadi sekali lagi ini belajar bersama firman Tuhan hari ini. Keluaran 3 ayatnya 1 sampai ke 22. Baca yang kencang. Adapun Mose, ia biasa membawakan kambing domba itu, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Tuhan, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Yahweh menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Mose berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Yahweh bahwa Mose menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Tuhan dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Mose, Mose, dan ia menjawab, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Tuhan ayahmu, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, dan Tuhan Yakob. Lalu Mose menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Tuhan. Dan Yahweh berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Misraim, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Misraim dan untuk mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Misraim menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Farao untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Misraim. Tetapi Mose berkata kepada Tuhan, siapakah aku ini, maka aku yang akan menghadap Farao dan membawa orang Israel keluar dari Misraim? Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Misraim, maka kamu akan beribadah kepada Tuhan di gunung ini. Lalu Mose berkata kepada Tuhan, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel yang berkata kepada mereka, Tuhan nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya, apakah yang harus dijawab kepada mereka? Firman Tuhan kepada Mose, aku adalah aku, lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Tuhan kepada Mose, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Yahweh Tuhan nenek moyangmu, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, dan Tuhan Yakob telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel, dan katakanlah kepada mereka, Yahweh Tuhan nenek moyangmu, Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakob telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, aku sudah memindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Misraim. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Misraim menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus berkata para tua-tua Israel, pergi kepada Raja Misraim, dan kamu harus berkata kepadanya, Yahweh Tuhan orang Ibrahim telah menemui kami, oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi kepada gurun 3 hari perjalanan jauhnya, untuk mempersembahkan korban kepada Yahweh Tuhan kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Misraim tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tanganku yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Misraim dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan membuat orang Israel bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Misraim itu. Demikian pembacaan Taurat. Luar biasa saudara. Bagaimana awal mulanya
Mose itu ketemu Tuhan. Dalam pikirannya Mose itu gak ada loh saudara ya. Dia hanya seorang gembala, gembalakan kambing domba mertuanya yang bernama Jitro saudara. Coba bayangkan aja Mose ini diangkatlah Raja Farao terus sebagai putra mahkota juga lah saudara. Diangkatlah jadi anak. Jadi kalau Farao tuh anggap aja cucunya lah, karena yang mengangkat anak itu adalah putrinya Farao. Jadi diangkat menjadi anak. Dia sangat berkuasa, tidak ada yang kurang, semua ada. Tapi karena kebenaran, karena Tuhan Yahweh, karena saya yakin percaya orang Israel itu memiliki firman Tuhan. Pada waktu itu mungkin tidak ada bukunya, ada namanya Torah Lisan. Bagaimana nenek moyang mereka mengenal nama Yahweh. Mereka mengenal nama Yahweh saudara. Abraham, Ishak, dan Yakub. Berjalanlah waktu, mungkin saja Israel sudah tidak mengenal nama Yahweh lagi. Kenapa saya mengatakan bahwa Mose ini dia luar biasa? Karena pada waktu itu saudara, dia gak ada pikirannya kalau pada hari itu Mose itu ketemu Tuhan, ya, ketemu Tuhan. Dan apa katanya di sana pada waktu dilihat api itu, dia coba menyimpang, dia coba menyaksikan kok ada yang luar biasa gitu. Tapi apa yang terjadi kalau kita baca tadi ayat 5 di sana, Mose tanggalkan kasutmu, tanggalkan kasutmu, karena tempat itu adalah kudus. Jadi hari ini ada 3 poin yang kita harus perhatikan, kita renung bersama. Ada Keluaran 3 tadi ayat 5, ayat 14 maupun ayat 15. Ini sangat penting saudara ya. Coba saudara, dia tidak ada pikirannya kalau hari itu Mose itu ketemu Tuhan dan diutus untuk pulang namanya ke Misraim sana untuk membawa namanya bangsa Israel. Ya. Sering sekali saya bersaksi juga, saya pun juga dulunya saya tidak ada mimpi saya ada di Jawa. Saya tidak ada mimpi saya bisa sekolah di Jawa. Itu spontan saudara ya. Sepertinya sekejap mata. Bagaimana tidak saudara, tahun 70-an itu tiba-tiba ada yang mengatakan berangkat ke Jawa untuk sekolah di Jawa ya. Akhirnya saya ada di Jawa dan sekarang ini saya ada di Jakarta. Hampir mirip lah, karena saya pun juga dulu saya juga gembala, karena memang nenek moyang saya memang mereka piara hewan ya. Saya dari Sumba, asli saya dari Sumba, saya dari Waikabubak ya, kecamatan dulu namanya Loli, baru sekarang kecamatan kota ya. Nenek moyang saya bernama Umbungailu atau Raja Umbungailu, dia raja pertama dari situ daerah saya itu. Saya adalah cucunya ya. Saya mengalami mirip dengan namanya Mose, tapi tidak sama dengan Mose. Saya bukan seorang nabi, saya manusia biasa. Saya juga belum tahu saya ini adalah keturunan orang Yahudi. Sekalipun mungkin di tempat saya di sana itu nenek moyang saya bersunat,
tapi belum ada pembuktian bahwa saya keturunan Yahudi. Ya, tapi mirip lah. Saya juga mantan gembala, saya gembala yang baik, gembala hewan. Ya, karena bapakku dulu punya hewan, punya kebun, sapi, kuda liar. Kami dari kecil sudah dilatih jadi tani maupun peternak. Balik pagi ini, apa yang kita baca ini masalah Mose ini luar biasa. Tanggalkan kasutmu karena di tempat itu adalah kudus. Kalau kita belajar, kita suci dengan benar, dengan baik, ya, sampai zaman kita sekarang ini itu berubah segala-galanya, saudara. Kadang-kadang saya miris, saudara ya. Saya angkat dulu namanya di tadi Keluaran 3 ayat 4 ini. Karena saya mengatakan ada 3 poin yang harus kita perhatikan hari ini. Ada ayatnya 5, ayatnya 14 maupun ayatnya 15 ya. Kenapa saya angkat juga hari ini? Kemarin saya baca di tulisan di Facebook, ada seorang bapak. Bapak ini dia mengangkat namanya COVID. Dia bersyukur karena dia terhindar dari COVID. Nah, bapak ini dia angkat Keluaran 9. Jadi bapak ini dia angkat Keluaran 9 ayatnya 15-16. Jadi bapak ini waktu Facebook itu saya lihat, saya masuk, ya, dia angkat masalahnya Keluaran 9 ayatnya 15-16. Karena tulisan ayatnya 16 mengatakan di sana, ya, kepada Farao, Mose yang bicara, aku membiarkan engkau selamat, ya, supaya aku perlihatkan kekuatanku, kemuliaanku, supaya namaku dimasyhurkan seluruh bumi. Ini tulisannya Bapak itu, ya. Coba dibaca satu orang. Tulisannya di Facebook, Keluaran 9 ayatnya 16, dari 15-16 saja. Bukankah sudah lama aku dapat mengacukan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar sehingga engkau terhapus dari atas bumi? Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Coba kan, jadi Bapak itu mengangkat ayat ini. Akhirnya saya nimbrung di situ, saya tulis di bawahnya. Saya tulis di situ Ulangan 7 ayat 15. Coba ayat. Coba saya nimbrung ya. Ini kenapa saya angkat ayat tadi Keluaran 3 ini dari Bapak ini ya. Coba apa Ulangan 7 ayat 15. Yahweh akan menjauhkan segala penyakit daripadamu dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mitzrayim itu akan ditimpakannya kepadamu, tetapi ia akan mendatangkan kepada semua orang yang membenci engkau. Coba kan, jadi aku ikutin aluran pikiran Bapak yang menulis itu. Apa yang terjadi saudara? Wah, langsung Bapak ini dengan emosinya. Mungkin saja dia tidak lihat lagi. Itulah orang-orang yang ada sampai sekarang itu. Ya. Jadi begitu emosinya, oh saya tidak sepakat. Bapak ini mengarang-arang seolah-olah saya menjas. Coba kan? Jadi Bapak ini begitu ngototnya, apalah segala macam, akhirnya saya kasih firman yang lain-lain kan gitu kan. Pada waktu dia sudah sadar, tadi mungkin agak sombong sedikit Bapak ini, dia mulai agak sombong, mungkin dia perhatikan lagi, baru kemudian di bawah dia tulis bahwa saya dengan Anda ini sepemahaman, ya, tapi dia masih ada dalil-dalil lah yang dia pakai ya, gitu. Itulah orang-orang sekarang ini, gitu. Yang dia tulis kadang-kadang dia nggak ngerti loh saudara. Itulah yang terjadi sampai saat ini. Kenapa saya mengangkat hari ini? Ada 3 poin di situ. Ya, ada ayatnya 5 maupun ayat 14, 15. Ini penting sekali ini. Karena kenapa saya angkat ini? Karena sampai saat ini ya, sudah berubah segala-galanya. Ya, sudah berubah saudara. Coba kalau masuk rumah ibadah sekarang, ada orang nggak yang copot sepatunya? Tidak ada lagi. Ya, tidak ada saudara, ada yang coba-coba yang mengikuti
perintah Tuhan dilawan, saudara. Coba kan? Makanya saya mengatakan kemarin saya tulis itu bukan saya ngarang sendiri. Ya. Coba kan Bapak ini kan emosi sekali. Coba. Ya. Itulah yang terjadi sampai saat ini. Ada orang yang coba-coba, misalnya dia masuk dan beribadah, terus dia dia cuci kakinya, terus dia nggak pakai sepatu, dikecam loh, saudara. Dianggap ini sesat dan lain sebagainya. Itulah yang ada sampai saat ini. Ya. Terputar-putar orang, terbalik-balik. Ya. Makanya kalau kita baca nanti, kita lihat nanti di ayatnya 15, bagaimana mereka memutar balikan. Tidak sesuai lagi. Ya. Coba bagaimana tadi Mose, tanggalkan kasutmu karena tempat itu kudus. Saya mau tanya kepada pendengar atau pada jemaat. Waktu dia lihat semak itu ada keramik nggak di sana? Ada rumah nggak di situ? Tidak ada, karena itu kan pada penggembalaan. Ya. Tapi dia bilang di situ, tanggalkan kasutmu. Makanya sekarang banyak sekali orang-orang yang sombong. Sombong loh, saudara. Coba kan sekarang boro-boro namanya mau ditanggalkan kasutnya, masuk dia badan dia nyelonong aja coba. Padahal tempat itu kudus katanya, coba. Makanya saya protes, saudara. Ada satu orang ini, setiap pagi dia datang duluan, dia pel semua ruangan, dan dia copot sepatunya, dia taruh di luar, ya. Dia nggak mau. Nah, seorang bapak ini dia masuk tempat ibadah nggak mau pakai sepatu. Ya, dia tidak mengajak orang juga, dia punya inisiatif sendiri, gitu loh kan? Dia copot sepatunya, dia taruh, dia pakai telapak, tapi dia bersihkan kaki, dia cuci. Apa yang terjadi? Dia protes, saudara. Dimarah-marahin, saudara. Wah, ini saya bilang itulah otak manusia yang terputar-putar sampai sekarang ini, terbolak-balik, gitu. Yang seharusnya kita menghormati Tuhan itu, ya, jangan kita bawa yang namanya kotor-kotor masuk tempat ibadah. Amin nggak? Ya. Yang paling parah lagi sekarang itu penyembahannya. Coba perhatikan sekarang ini penyembahannya, saudara, lebih gawat lagi. Penyembahannya sekarang orang Kristen maupun orang Mesianik sama saja. You coba. Sekarang itu kalau penyembahannya tidak nyampe lagi ke tanah, batal di jalan. Jadi sekarang kalau orang menyembah begini, menyembahnya begini, diangkat tangannya, didengar sedikit, tapi dia tidak sampai kata, dia berubah loh, saudara. Coba, kalau Mose ini, saudara, sekalipun kita tidak lihat tadi waktu dia menyembah, tapi kan ada orang-orang lain, contoh. Seperti siapa? Yosua bin Nun. Yosua bin Nun itu pun sama persis ini yang dikatakan tadi, ya, mengatakan Mose tanggalkan kasut karena tempat itu adalah kudus, kan begitu kan? Mose tanggalkan. Begitu juga lah Yosua bin Nun. Jadi Yosua bin Nun ini yang kalau oleh bahkan kita penulis ditulis itu Yosua, ya, yang sebenarnya dia bernama Yosua bin Nun, ya. Coba pada waktu ketemu namanya malaikat tadi itu, panglimanya Tuhan itu, Yosua itu copot namanya sepatunya dan dia berlutut menyembah sampai ke tanah. Coba baca, saudara, ya. Ini perlu kita bicara ini, saudara. Kita pahami yang benar. Coba baca namanya Yosua bin Nun 5 ayatnya 13 sampai 15. Supaya orang penantang ini yang sombong sekarang, banyak sekali orang sombong sekarang ini, menyembah Tuhan saja pun sudah tanggung, tidak mereka mau lagi menyembah sampai kecium ke tanah, ya, masuk rumah ibadah seenaknya mereka itu, masuk dengan sepatunya pada luar udah kotor setengah mati, dia masuk tempat yang kudus, ya. Coba. Ini ada yang berubah, saudara. Ini adalah tingkah lakunya manusia-manusia ini yang ada di kolong langit sampai saat ini. Baca. Ya keras suara. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya
Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan berkata kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima tentara bala tentara Yahweh. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Yahweh itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Coba saudara, tanggalkan kasutmu karena tempat itu kudus. Karena di situ belum ada rumah saudara. Ya. Makanya setiap namanya ibadah kita ini, ibadah Sabat itu, ya, harus bersih. Ya. Harus dipel namanya lantainya ini. Kalau kau masuk itu taruhlah namanya sepatumu. Itu namanya penghormatannya kepada Tuhan. Amin gak? Ya? Itu tandanya kita menghormati Tuhan. Bagaimana lu menghormati Tuhan kalau nyelonong seperti itu? Lu tidak pernah mau ikuti perintah Tuhan. Ini kan fatal. Menyembah lu lagi sekarang, lu bukan namanya cium lantai, malah lu tanggung begini, gini doang. Ini namanya penyembahan tanggung, tidak tuntas. Itu tidak menghormati Tuhan. Ya, coba aja seperti ada lagi satu lagi tokoh juga tokoh besar juga ini ada ditulis juga di sana ada namanya Nehemia, zaman Nehemia. Bagaimana Nehemia itu mengajak? Aduh, maaf ini ya, batuk ini karena mendung terus ini. Nehemia itu tokoh besar juga lah saudara. Bagaimana dia mengajak orang Israel itu kembali namanya yang benar. Coba kita lihat saja pada waktu namanya mereka menyembah. Menyembah itu sampai mereka berlutut cium tak. Coba baca Nehemia 8 ayatnya 6. Baca. Lalu Ezra memuji Yahweh Tuhan yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Yahweh dengan muka sampai ke tanah. Coba kan, ini kan surat terakhir ini. Surat terakhir ke Nehemia ini saudara ya, sudah terakhir, tidak ada lagi surat-surat, tidak ada lagi kitab para nabi di sana, terakhir sudah ini. Coba mereka mengangkat tangan, berlutut, mereka menyembah sampai ke tanah sudah kelihatan saudara. Tapi berjalanlah waktu, berubah semuanya saudara. Ya, jadi nama Tuhan sudah tidak dikenal lagi, penyembahannya juga tidak sembarangan aja ini yang kita lihat loh ya, kita tidak tahu namanya di Israel sana bagaimana mereka menyembah, apakah mereka masih, tapi yang jelas Israel sendiri pun menyembah sekarang tidak kelihatan lagi yang mencium tanah saudara. Itu penyembahan dengle begitu, kayak ngeper itu ya. Ini bukan bukan saya karang-karang ya. Karena saya mengatakan saya ini pembaca kitab suci. Saya membaca kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu ini berulang-ulang kali. Ya, sampai saya bicara ini kan sudah 169 kali saya baca namanya dari Kejadian sampai Wahyu selama 22 tahun, 23 tahun ini tanpa berhenti. Ya, sehingga saya tahu berubahnya di mana, kejahatannya manusia terhadap Tuhan di mana. Saya ada catatannya lengkap. Jadi kalau saya bicara seperti saya di depan mimbar ini bukan sembarangan. Saya tidak pakai karangan-karangan sendiri. Saya ikuti saja perintahnya Tuhan. Karena perintahnya Tuhan itu harus sesuai namanya tertulis. Jangan ditambahi, jangan dikurangin. Amin gak? Itu perintah Tuhan. Makanya berjalanlah waktu, berubah segala-galanya. Ya, mereka putar balikan. Sudah tidak sesuai lagi. Kalau sudah tidak sesuai itu berarti engkau tidak menghormati Tuhan. Kau tidak menghargai lagi Tuhan. Ya. Seenak lo. Seenak pikiran lo.
Ya. Ini sangat jelas loh yang kita baca hari ini. Marilah kau renungkan apa yang kita baca bersama hari ini. Rendahkan hatimu, ambil keputusannya, bacalah kitab suci, pelajari kitab suci ini. Ya. Tuhan perintahkan nggak kita supaya kita pelajari kitab suci ini? Halo? Ya. Diperintahkan supaya kita pelajari. Karena sangat jelas sana Ulangan 5 ayat 1, coba baca. Supaya saya ini bukan mengarang-arang. Saya ikuti saja perintahnya Tuhan. Saya tidak punya kemampuan apa-apa ya, untuk merubah sana, merubah sini. Kalau rubah sana sini itu kejahatan. Baca Ulangan 5. Mose memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya. Supaya kamu mempelajari, supaya kamu yang kita mampu itu saja. Kalau kau buku bikin tebal-tebal itu, ya, coba yang tipis saja ini, yang 5 kitab ini saja pun kau nggak mau baca, kau bikin lagi buku tandingan. Kalau kau sudah bikin tandingan, pasti nanti kau peroleh namanya imbalan. Imbalan nanti bukan imbalan yang enak, saudara. Coba kita lihat saja bangsa Israel ini. Sampai Yerusalem sampai saat ini tidak dibangun. Kenapa seperti itu? Karena mereka meninggalkan hukumnya Tuhan. Mereka tidak peduli lagi cara penyembahannya, tidak beres lagi, tidak sesuai lagi, tidak menghormati lagi Tuhannya. Inilah yang terjadi sampai saat ini. Ini saya bukan karang-karang, tinggal engkau catat tadi itu. Jangan seperti yang Bapak kemarin itu yang ngotot-ngotot. Dia tidak lihat perkataannya sendiri, yang ditambahkan orang. Gitu? Hanya emosi. Kalau ada yang digituin dikira kita ini menggurui dia. Itulah orang-orang yang songong, sombong, yang tidak punya pendidikan yang benar itu. Saya kasih tahu aja seperti itu. Gitu? Sedih melihatnya seperti itu. Saya seorang pembaca, setiap hari saya baca ini sedih melihatnya. Gitu? Apakah kita menghormati Tuhan atau tidak? Kembali kepada dirimu sendiri. Bagaimana engkau memahami kitab suci ini dengan benar, dengan baik. Tanpa engkau pelajari kitab suci ini, maka engkau tidak peroleh apa-apa. Ya? Tanpa engkau rendahkan hatimu, engkau baca kitab suci, lo tidak akan dapat apa-apa. Hanya yang kau dapat penyesatan demi penyesatan. Mereka menolak semua peraturan-peraturan Tuhan. Coba bayangkan, tanggalkan kasutmu Mose. Coba Mose itu belum pernah mendengar Tuhan. Ya? Belum ada yang memberitakan. Coba pada waktu itu saudara, dia nurut. Makanya Mose itu lebih daripada manusia yang ada di kolong langit, kata Tuhan. Dipilihlah karena lembut hatinya, katanya. Ada nggak sekarang orang lembut hatinya? Nggak ada. Sombongnya, kekerasan hatinya. Makanya saya peringatkan engkau itu jangan keras. Saya ini lebih, ya, karena saya pelajar kitab suci tadi itu dirubah segala-galanya Tuhan sehingga saya begini, ya. Saya itu tidak ada dulu namanya kerohanian itu nol. Tapi saya tidak tahulah apa yang Tuhan lihat itu sehingga saya itu diambil tahun 2000 itu. Sehingga saya bicara di depan mimbar ini. Saya bicara di atas mimbar ini, tidak ujuk-ujuk 22 tahun, 23 tahun saya teliti kitab suci ini. Di mana kesalahan di dalamnya saya tahu. Banyak sekali di dalam kesalahan-kesalahan isi kitab suci ini yang dia biarkan begitu saja. Kalau sudah seperti itu, makanya banyak korban-korban yang tidak karu-karuan yang ada di kolong langit ini. Mau terima tidak terima itu fakta. Gitu? Kalau sudah orang baca lengkap kitab suci itu baru dia tahu. Ya. Makanya saya bilang seorang bapak kemarin, orang bapak itu paling tidak kalau dia baca pasif, dia tidak aktif. Kalau dia aktif itu pasti dia tahu. Gitu? Itulah yang gambarannya manusia-manusia yang di kolong langit ini. Mau terima tidak terima itu fakta. Gitu? Ini masalah tadi tanggalkan kasut, ya. Marilah kita merendahkan diri,
Kita masuk tempat yang belajar itu namanya patuh kepada berita Tuhan. Kita masuk lagi poin kedua. Ya. Coba baca dari 13 ya ke 14-nya. Seorang yang keras. Poin kedua di situ, ya, ayatnya 13-14, tadi Keluaran 3. Lalu Mose berkata kepada Tuhan, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Tuhan nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya, apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Tuhan kepada Mose, aku adalah aku, lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Coba, Jadi kalau kita baca namanya ke 13-14 itu, bagaimana nanti kalau mereka tanya namamu? 14 mengatakan, aku adalah aku. Nah, di sini penyimpangannya juga, saudara. Kenapa saya mengatakan di sini menyimpang, ini manusia menyimpang dan menyimpang? Karena mereka mengatakan nama Tuhan itu adalah aku dan Coba kan saudara, kalau sudah seperti ini, ya, tanpa lagi lembaga kitab Indonesia itu, ya, lembaga kitab Indonesia itu masih disisakan nama Yahweh, tapi nama Yahweh itu taruh di belakangnya di kamusnya, saudara. Ya, coba kan. Jadi lembaga kitab Indonesia itu masih ada nama Yahweh, tapi nama Yahweh itu ada di belakang kitab suci itu, ada di kamusnya, masih ada nama Yahweh. Tapi apa yang terjadi di sana? Kalau kita baca selanjutnya tadi itu 15-nya, sudah tidak ada nama Yahweh lagi, tapi ada tulisannya namanya Tuhan Guru Besar semua. Yang jadi masalah di situ yang saya pertanyakan namanya apa, lembaga? Apakah lembaga kitab Indonesia ini sengaja atau memang tidak sengaja? Kenapa saya bilang dia sengaja atau tidak sengaja? Karena di kamusnya di situ Tuhan Guru Besar semua ada di 14 ayat 14. Sedangkan ayat di 14 itu tidak ada kata Tuhan Guru Besar semua. Tidak ada. Tapi lembaga kitab Indonesia ditaruh 14. Nah, dari situlah banyak orang yang salah tafsir tadi sehingga tidak mengenal nama Tuhan lagi. Tidak baca selengkapnya. Itulah orang-orang yang baca sepotong-sepotong. Makanya ada kata sekarang, sepotong-sepotong ini katanya jangan baca kitab suci sepotong-sepotong. Dia katakan itu sepotong-sepotong karena dari mulut ke mulut. Ada lagi namanya sekarang itu yang mereka keluar dari mulutnya sekian orang miliaran. Nama itu tidak penting. Yang penting itu hati saya ke atas. Itu tidak ada tulisannya, tidak ada juga perintahnya. Ya, itu karangannya sendiri dari otaknya sendiri. Ini fakta, saudara. Ya. Terus bagaimana kita menangkap 14-nya? Orang cerdas itu menangkapnya bahwa Tuhan itu ada. Amin gak? Dia bilang, kasih tahu sama mereka bahwa Tuhan itu ada. Nah, kata ada ini kemudian hari dia buktikan gak? Halo? Karena khotbah saya kemarin, ya, mari menciptakan manusia segambar serupa. Dia buktikan bahwa dia itu berwujud bermaksud. Dia buktikan di Kejadian 12 ayat tuh, dia menampakkan wujudnya. Ya. Berjalanlah waktu, orang tidak mengenal lagi apakah Tuhan itu ada. Makanya dia mengatakan, suruh Sarah pergi ke sana, Misraim, kasih tahu mereka bahwa Tuhan itu ada. Ya. Bahwa Tuhan itu hidup. Bahwa aku ini Tuhan yang hidup. Ya, dikasih tahu kepada Moses, sampaikan kepada Israel bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu bukan Tuhan yang tua,
Bukan Tuhan yang pikun, bukan Tuhan yang mati, Tuhan yang hidup. Kan gitu, ya. Maka kalau kita baca tuntas kitab suci ini baru kita paham bahwa yang dikatakan itu 14 itu Tuhan satu-satunya, tidak ada yang lain. Dialah yang awal, dialah yang amin gak? Yang keras suaramu. Kalau kecil-kecil suaramu berarti masih ragu. Tapi kalau suaramu langsung amin gitu, berarti lu yakin betul-betul bahwa Tuhanmu itu ada. Kapan benar-benar kemudian lagi dia menampakkan lagi bahwa benar-benar dia ada? Kapan? Kalau engkau baca kitab suci dengan tuntas. Nah, maka nanti terjawablah di sana di Wahyu. Halo, ya? Karena namanya itu Injil itu ditutup dengan Wahyu. Siapa penulisnya Wahyu? Halo. Yohanan siapa ini? Yohanan Pembaptis atau Yohanan? Kan ada 2 Yohanan. Siapa ini? Yohanan mana ini? Yohanan namanya muridnya Yesus. Yang ke-12 yang menulis di namanya Wahyu. Mari kita perhatikan nanti, ya, dia membuktikan bahwa dia ada. Ya. Kenapa saya mengatakan dulu bahwa Yeshua adalah Yahweh itu sendiri, tidak ada yang lain, satu-satunya Tuhan, kan gitu. Mari kita buktikan di Wahyunya. Ya. Kalau kita baca lengkap kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu, maka Tuhanmu itu tadi hanya satu-satunya, tidak ada yang lain. Amin gak dulu itu? Yang keras. Satu-satunya. Mari kita buktikan ini Tuhan itu ada. Mari kita bahas. Wah, ini kan saya tidak detil loh. Kalau saya itu banyak sekali ini tidak cukup saya khotbah 2 jam. Ya. Itu bisa berjam-jam loh saudara. Kalau saya lengkapin itu. Tapi saya ambil saja di Wahyu. Karena Wahyu ini di penutup terakhir namanya Injil. Coba satu orang baca, ya kan? Wahyu 1 ayatnya 4. Dari Yohanan kepada ke-7 jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ke-7 roh yang ada di hadapan tahtanya. Coba kan, ini kan dikasih link, ya, dikasih link oleh namanya Lembaga Kitab Indonesia, Keluaran 3 ayatnya 14 saudara. Jadi dikasih catatan kaki oleh Lembaga Kitab Indonesia, dan juga pun ini tidak salah, ya, tidak salah. Coba ulang lagi tadi Wahyu 1 ini ayatnya. Dari Yohanan kepada ke-7 jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ke-7 roh yang ada di hadapan tahtanya. Nah, ternyata ini dan yang sudah ada, yang dikatakan tadi Mose, aku ada, ya. Dikasih link di situ. Wahyu tadi Keluaran dikasih link di situ, catatan kaki. Dikasih catatan kaki Lembaga Kitab Indonesia, Keluaran 3 ayat 14. Jangan dipotong, jangan sampai di situ saja, tapi kita baca selanjutnya, ya. Baca selanjutnya Wahyu 1 ayat 8. Makin jelas di sini nanti. Ini kita ambil dulu Wahyu 8. Nanti yang 5-nya baru kita kembali ke atas, tapi 8 dulu. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alef dan Tau, firman Tuhan yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Coba kan? Coba ulang lagi. Aku adalah Alef dan Tau, firman Tuhan Yahweh yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Nah, kalau kita perhatikan di situ adalah Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah yang awal, aku yang awal dan aku yang akhir, ya. Ya. Dan ini kalau kita kasih linknya, maka kasih linknya nanti, dikasih link juga pun di channel Lembaga Kitab Indonesia, pasti terbaca namanya Yesaya 44 ayatnya 6. Coba. Ya, coba.
Jadi Yesaya 44 ayatnya 6. Beginilah firman Yahweh, Raja dan Penebus Israel, Yahweh semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Tuhan selain daripadaku. Coba sekarang dia mengatakan di sana Yesaya 44 ayat 6, Yahweh sendiri mengatakan bahwa akulah yang akhir, akulah yang awal, tidak ada namanya Tuhan selain A. Ini dia mau buatkan dulu sebelum dia jadi manusia. Amin gak dong? Amin. Ya? Jadi dikasih link di situ, ya. Yang mengatakan di Wahyu tadi itu adalah Yesua. Kalau hanya kita baca Yesua itu tidak baca namanya sebelumnya nubuatan itu, maka kita tidak tahu. Pasti kita digiring ini ada 3 Tuhan. Pasti namanya ada Tritunggal. Tidak pernah ada. Yang benar tadi kalau kita baca tadi, ulang lagi Ina, ya Wahyu tadi 1 ayat 8 tadi, ulang lagi sekali lagi. Aku adalah Jadi Wahyu 1 ayatnya 8 ini kita bicara dengan di angka A-nya. Di A-nya saja. Jadi Wahyu 1 ayat 8 ini di A-nya. Di A-nya ya. Coba A-nya. Aku adalah Alef dan Tau, firman Tuhan yang. Sampai situ itu A-nya ya. Kasih link itu di namanya Yesaya 44 ayatnya A6 maupun juga Yesaya 48 ayatnya 12 sama persis. Akulah yang awal. Coba di Yesaya 48 diulang lagi ayatnya 6. Beginilah firman Yahweh, Raja dan Penebus Israel, Yahweh semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Tuhan selain daripadaku. Yesaya 48 ayat 12. Dengarkanlah aku, hai Yakob, dan kau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Ya. Jadi dia mengatakan nanti yang akan jadi manusia, aku juga tidak ada yang aku juga layak Yahweh. Ini nubuatannya sebelum dia jadi manusia. Amin enggak? Amin. Itu bagian apanya A-nya. Ya. Mari kita kembali ke 15-nya di atas. Wahyu 1 ayatnya bukan 15. Wahyu 1 ayat 5. Wahyu saya ayat 5. Coba dibaca. Dan dari Yesua Hemasia, saksi yang setia yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Sorry. Tadi anunya sorry. Sebelum itu kita lanjutkan dulu. Tadi kan saya lupa bagian A-nya, bagian B-nya. Jadi Wahyu 1 ayat 8 bagian B-nya. Coba bagian B-nya. Bagian B-nya. Jadi Wahyu 1 ayat 8 tadi bagian B-nya. Yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Nah, ini kan dikasih link sebenarnya di Keluaran 3 ayatnya 14 saudara. Nah, ya, coba kan. Jadi tidak ada yang lain. Dia adalah Yahweh satu-satunya yang menjadi manusia. Ini terbukti loh saudara. Jadi dikasih link itu dari namanya dari Keluaran 3 tadi 14 ke Wahyu. Karena yang dibicarakan di Wahyu di sana itu adalah Yesua. Bahwa Yesua bilang aku mati dan hidup. Mari kita buktikan nanti bahwa dia adalah Tuhan yang hidup. Adakah katanya dia bahwa aku ini Tuhan yang hidup? Ya. Mari kita buktikan nanti. Coba kita teliti ini bahwa Tuhan itu satu-satunya, tidak ada lain. Coba saudara baca dulu namanya Bilangan. Bilangan 14 ayatnya 21 loncat ke 28. Baru nanti kita tarik di sini nanti di Wahyu, baru kita yakin betul-betul Tuhan hanya satu-satunya, dia ada, dan dia buktikan juga bahwa benar-benar bukan sekadar ada, tapi dia benar-benar buktikan benar-benar ada di bumi. Dia pernah datang di bumi sebagai anak manusia. Baca dulu Bilangan 14 ayatnya 21 28. Loncat ke 28. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Yahweh memenuhi seluruh bumi. Demi aku yang hidup.
Coba 28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Yahweh, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan. Coba saudara, ya, coba kan akhirnya apa? Diberikan kehikmat kepada nabi-nabi itu, mereka sering sekali Tuhan yang hidup. Coba, ya. Jadi benar-benar itu diberikan hikmat kepada nabi-nabi itu, sehingga mereka mengucapkan itu Tuhan yang hidup. Banyak sekali kata Tuhan yang hidup. Nah, bagaimana orang tahu hidup? Itu tadi kalau kita baca namanya Matitia sampai bagaimana Tuhan disalibkan dan dia juga bangkit. Aku ini yang hidup, ya. Coba kalau kita baca namanya perkataan seorang pelacur bernama Rahab, coba Yosua 2 ayatnya 9. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Yahweh telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Ayat 11. Coba terus. Sebab kami mendengar bahwa Yahweh telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mitzraim, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Yahweh Tuhanmu ialah Tuhan di langit di atas dan di bumi di bawah. Coba kan, si anu sendiri pun pelacur ini Tuhanmu di langit, di atas langit, di bumi, di bawah bumi. Padahal namanya pelacur ini tidak pernah ada yang mengajari namanya hukumnya tuh, tapi diberikan hikmat. Jadi dia yakin bahwa Tuhan itu ada di langit, di atas langit, di bumi, di bawah bumi, tidak ada yang lain. Ya. Jadi ingat baik-baik ya, Tuhan yang hidup tadi, dia buktikan nanti bahwa benar-benar dia hidup. Kalau kita baca namanya Wahyu 1 ayat 15. Coba Wahyu 1 ayat 15, ayat 5 lah. Sorry ya. Wahyu 1 ayat 5, coba perhatikan di situ. Dan dari Yeshua Hamasya, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang-orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Jadi Yeshua itu bangkit dan mati dan dia hidup, saudara. Ini kalau saya kasih link ini, itu namanya Bilangan 14 ayatnya 21 maupun 28. Lanjut ke bawah supaya kita buktikan betul-betul. Wahyu 1 ayatnya 18. Coba Wahyu 1 ayat 18. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Coba sekali ulang lagi. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan yang hidup, aku mati, Bang. Itu dia buktikan. Bagaimana mengatakan di sana Bilangan 14 itu ayat 21 bahwa aku Tuhan yang hidup. Coba saudara, siapa itu yang bangkit dari orang mati? Dia adalah Yahweh itu sendiri. Dia harus buktikan perkataannya di Bilangan 14 ayat 21 maupun 28. Clear nggak di situ? Tuhanmu berapa? 1. Masih ragu-ragu lagi nggak? Ini kan sangat jelas. Kalau namanya pikiranmu jelas, bersih, hatimu bersih, maka engkau yakin bahwa Yahweh lah jadi manusia bernama Yahweh Amin kan? Amin. Ya. Sangat jelas loh saudara, kan gitu ya. Ya. Makanya kalau kita baca tadi Wahyu 1 ayat 16-17, ini kan dia ulang lagi. Ini Wahyu 1 ayatnya 16-17, baca yang keras. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang.
tajam bermata dua dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir." Saya mau tanya, siapa yang dia lihat itu? Siapa? Dia pakai tubuhnya biasa lagi waktu mereka bersama-sama, atau dia sudah begitu mulianya? Halo? Jadi dia begitu mulianya tidak bisa menatap lagi. Maka dia menggalak, dia angkat gini, akulah yang awal, aku yang Dia peringatkan lagi itu yang dinubuatkan oleh Yesaya. Halo? Yang dia nubuatkan Yesaya sana, Yesaya 44 ayat 6 maupun Yesaya 48 ayat 12. Clear nggak? Amin. Bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri yang datang di bumi. Kenapa dia harus mengizinkan tubuhnya? Supaya dia genapi perkataannya bahwa dia adalah Tuhan yang hidup. Jelas nggak itu? Amin. Peganglah ini sampai kau mati. Amin. Jangan diganggu-ganggu dari ajaran-ajaran yang tidak jelas. Bahwa Tuhan itu ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Roh Kudus. Marilah engkau rendahkan dirimu, bacalah kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu berulang-ulang. Pasti engkau memiliki namanya pengetahuan. Banyak orang sekarang itu berhikmat, dia tahu nggak hikmat itu apa? Dia ikut-ikutan saja. Yang seperti bapak yang kemarin itu, dia bilang bapak ini harus berhikmat sedikit. Ya, itulah orang-orang yang spontan dia pakai hikmat. Dia ngerti gak kata hikmat itu? Kalau engkau sekolah yang baik, engkau belajar yang baik dari SD, dari TK itu sampai berguruan, pasti lu memiliki hikmat. Hikmat itu apa? Pasti engkau memiliki namanya pengetahuan masalah ilmu sekuler. Begitu juga kerohanianmu itu. Kalau engkau baca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu berulang-ulang, kau jadikan ini sebagai makan rohanimu, pasti mereka hikmat dari artinya pengetahuan masalah kan gitu kan. Itu orang-orang cerdas, bukan sembarangan ngomong. Coba saudara, ya, clear nggak ini yang tadi Kejadian 3:14 bahwa Tuhan itu ada sampai selama-lamanya, bukan sekarang dia ada, tapi dia perlihatkan lagi wujudnya. Dia datang di bumi ini menyamar jadi anak manusia melalui rahinya Miriam, gitu kan? Coba kan? Makanya berulang-ulang kali kalau engkau baca di sana Matitia 17 ayat 1-2 sana, bagaimana tiba-tiba dia berubah-ubah, dia perlihatkan juga tubuh kemuliaannya. Sebelum tadi ini Wahyu sudah diperlihatkan juga tubuh kemuliaannya di Matitia 17. Ya. Kurang apa lagi? Banyak orang yang baca itu tidak mengerti sampai sekarang ini. Tetap saja namanya Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus. Coba kan? Jadi Bapak bilangnya Tuhan Bapa, Tuhan Anak itu apa? Penyelamat atau pencipta yang sering lu baca di Facebook itu? Penyelamat. Padahal Tuhan sendiri, Tuhan Yahweh itu akulah namanya juruslah, tidak ada yang Dia tidak baca tuntas. Kalaupun dia baca, karena sombongnya Bapak itu sudah bercokol di kepalanya, sehingga susah sekali kan kita mau nasihati. Ada seorang Bapak ini, gelarnya juga nggak tanggung-tanggung juga, ya, udah berderet-deret juga, ya, saya kenal. Coba kan ini kan mata rantainya, dan dikasih mata rantai itu bukan sembarangan, memang seperti itu gitu loh. Dia membuktikan aku Tuhan yang hidup melalui matinya dia bangkit, dia bilang aku ya. Kan ada tadi kan sebelum dia aku bangkit hidup kan, coba perhatikan coba diulang lagi yang 18 tadi, Wahyu 1:18 yang keras, coba Ibu
ulang lagi supaya pendengar ini mencatat ini. Ada kata hidup di situ coba. Lembaga Kitab Indonesia. Dan yang hidup. Dan yang hidup. Coba. Dan yang hidup terus baca. Aku telah mati namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kuasa. Dan kata hidup ini itu tertulis di Bilangan 14 ayatnya 21 20. Amin enggak gimana? Amin. Lihat ya. Mari kita lihat lagi di sana di 15-nya. Banyak orang-orang berhenti di situ. Tapi kalau kita baca di situ 15 itu ada kata selanjutnya. Coba baca 15-nya. Karena saya sudah bilang tadi kita ada 3 poin di situ yang kita harus perhatikan. Ya, tadi sudah clear di atas Tuhan ada, Tuhan Esa, tidak ada yang lain, aku yang awal, aku yang akhir, tidak ada yang lain, dia Yahweh satu-satunya yang sudah jadi manusia. Terus bagaimana di situ namanya? Coba kita lihat di situ 15-nya. Ayat 15-nya. Selanjutnya berfirmanlah Tuhan kepada Mose, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Yahweh, Tuhan nenek moyangmu, Tuhan Abraham, Tuhan Yitzhak, dan Tuhan Yakob telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Coba. Jadi dia mengatakan itu, Yahweh itu. Kenapa saya mengatakan Yahweh itu? Ya, karena saya baca di kitab suci. Kitab suci yang dicetak oleh lembaga Kitab Indonesia, saudara. Dia kasih di kamus di sana, Tuhan huruf besar itu salinan tulisan lembaga Indonesia. Allah Yahweh adalah Allah Israel. Jadi lembaga Kitab Indonesia itu dia tulis di situ Tuhan huruf besar semua itu salinan nama ya. Ini lembaga Kitab Indonesia loh saudara, bukan karangan-karangan sendiri. Silakan pendengar di luar sana pun ambil kitab sucimu yang dicetak lembaga Kitab Indonesia, corot tarik di belakang, cari di T di situ, pasti lu ketemu nanti Tuhan huruf besar itu salinan dari nama ya. Jadi setiap namanya Tuhan huruf besar semua, disitulah nama ya Yahweh. Tapi kan berjalanlah lagi nanti di saat sesudah itu, kadang-kadang putar balik, ya. Kadang-kadang nanti di sana bernama Allah huruf besar semua. Kadang-kadang dia Tuhan huruf besar semua, kadang-kadang dia bernama Allah huruf besar semua. Itu namanya memutar balik. Kenapa saya memutar balikan ini? Karena bacanya tadi. Coba tulisan aslinya lembaga Kitab Indonesia. Jangan kamu pakai tulisan aslinya. Coba tulisan yang ditulis lembaga Kitab Indonesia coba baca. Tulisan lembaga Indonesia. Ya Keluaran 3 ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Tuhan kepada Mose, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Yahweh Tuhan nenek moyangmu, Tuhan Abraham, Tuhan Yitzhak, dan Tuhan Yakob telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Coba, jadi di situ tadi kan Tuhan huruf besar semua, ya tulisan huruf besar semua, dan gelarnya di situ lembaga Kitab Indonesia pakai Allah. Sedangkan tulis aslinya, coba baca. Terjemahan aslinya, kalau kita di Indonesia kan baca ini. Selanjutnya berfirmanlah Yahweh kepada Mose, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Yahweh Tuhan nenek moyangmu, Tuhan Abraham, Tuhan Yitzhak, dan Tuhan Yakob telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya. Kalau pakai Elohim itu, coba Elohimnya Abraham, Elohimnya Yitzhak, Elohimnya ya. Kalau Elohim itu adalah gelar. Jadi ini sangat jelas ini bahwa Yahweh itu namanya. Gelarnya itu adalah Elohim. Jadi catat dulu di sini, jangan diputar balik. Kalau namanya lembaga Kitab Indonesia atau Kristen ini diputar balik. Makanya nanti kalau kamu baca selanjutnya, makanya kadang-kadang Yahweh itu bernama Allah huruf besar semua. Tuhan sendiri pun kadang-kadang dia Tuhan biasa saja, tidak Tuhan huruf besar semua.
Apalagi kalau kau baca di apa? Di Injil sana atau surat-surat Rasul Saul di sana, kalau kau baca Roma 10 ayat 13, sudah diganti namanya Tuhan urut bersama. Tidak Tuhan urut bersama semua, tapi hanya T-nya saja, saudara. Itulah yang terjadi sampai saat ini, sehingga banyak orang-orang yang bingung, saudara, ya kan? Karena dibolak-balik, nama jadi gelar jadi Bayangkan saja kata Allah ini, itulah yang diributkan sekarang orang Muslim. Orang Muslim bilang Allah itu adalah nama, ya. Karena mereka yang disembah namanya orang Muslim itu bernama tulisannya Allah tapi bacanya karena itu nama. Makanya orang Muslim itu seluruh dunia itu pasti namanya tidak diganti, karena nama itu tidak boleh diganti. Coba, ada lagi yang lucu lagi sini, apa memang sengaja atau memang bagian daripada namanya untuk memperkosa namanya Taurat ini, memutarbalikkan. Kalau engkau baca namanya Keluaran 6 ayat 1-2, coba baca. Coba. Selanjutnya berfirmanlah Yahweh kepada Mose. Selanjutnya berfirmanlah Tuhan kepada Mose, Akulah Yahweh. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Yahweh, aku belum menyatakan diri. Tapi dengan namaku Yahweh belum menyatakan. Ini kan konyol. Ini konyol besar. Kenapa ini konyol besar? Karena Yahweh itu sudah menyatakan namanya kepada Abraham. Dia menyatakan namanya di mana? Halo, kan kelihatan situ dia menyatakan namanya di Kejadian 15 ayatnya 7. Baca yang kencang dong Ibu. Kejadian 15 ayat 7. Lagi firman Yahweh kepadanya, Akulah Yahweh yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Coba, akulah ini Yahweh yang membawa engkau dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu. Untuk memberikan negeri kepadamu. Dia menyatakan namanya. Apakah sebelumnya itu mereka sudah manggil nama Yahweh enggak? Ya? Kalau engkau baca namanya Kejadian 4 ayat 26 di sana, ya. Coba Kejadian 4 ayat 26 yang kencang. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamai Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Yahweh. Coba kan, mulai pada waktu itu mereka memanggil nama Yahweh. Berjalanlah waktu, nama ini lupakanlah lagi. Baru Kejadian 15 itu dia menyatakan namanya lagi kepada Abraham. Ya, itulah tadi adalah penipuan di situ. Apa penipuan memang sengaja atau tidak tahu? Ditulislah namanya Keluaran 6 sana. Nah, ayat 2 mengatakan bahwa dia belum menyatakan namanya kepada Abraham. Ini namanya pembohongan. Ini nipu. Makanya kalau ditulis sana, kalau kau baca namanya Yeremia 9 sana, tipu menimbunin tipu. Tipu dan tipu, ya? Penyurat-penyurat palsu. Coba kan, saya ini meneliti, saya teliti gitu kan, ya? Sehingga sampai saat ini orang tidak mengenal nama yang parah lagi sekarang, parah nggak tahu sekarang. Yahweh itu tidak bisa lagi Coba ada lagi sekarang ini kan anak-anak kemarin karena dipengaruhi oleh internet. Mereka bilang Yahweh itu tidak bisa Ada nggak sekarang ajaran itu? Ada tuh, tersebar itu saudara. Coba sekarang ada pengaruhnya nggak yang mengatakan itu? Ini kan anak-anak pengaruh, ya? Dipengaruhi oleh namanya apa?
Sekarang klik kan keluar kan gitu kan, bahwa sekarang itu tidak ada lagi yang tahu tuh bagaimana bacanya namanya Yod-Heh-Waw-Heh. Coba saudara, ini kan konyol. Saya ini umurku mau 70 tahun, ya. Saya kecil itu sudah kasih tahu bahwa Yod-Heh-Waw-Heh atau YHWH itu bernama ya. Begitulah namanya kejahatan manusia itu, lama-lama mereka nolak lagi nama ya Yahweh. Makanya saya bilangin Bapak kemarin itu, yang tidak namanya yang menista nama Yahweh itu dikasih banyak, marah dia. Kita berhikmat sedikit lah Pak. Itu bapaknya kalau saya dekat benar-benar saya mau ambilin itu ayatnya, saya suruh makan, saya suruh telan itu. Benar-benar kalau saya dekat itu saya suruh ambil, saya copot itu dari situ, suruh telan supaya dia masuk ke firman. Dia yang ngomong saya ikutin, malah dia lagi kan kita punya hikmat sendiri Pak sedikit. Oh tulisannya dia jelas sekali di atas itu. Coba, ini kan konyol sekali. Itulah orang-orang konyol. Gitu? Mereka mengatakan tidak bisa lagi dipanggil nama ya, karena ini sudah diputar balik. Ya, coba kalau kita baca Mazmur 102 ayat 12. Mazmur 102 ayat 12. Ini kita bicara nama-nama loh. Mazmur 102 ayat 12. Tetapi engkau ya Yahweh bersemayam untuk selama-lamanya, dan namamu tetap turun-temurun. Coba kan? Namamu itu tetap turun-temurun. Ini berjalan waktu nggak ada yang kenal lagi nama Yahweh. Yahweh digantikan lagi Tuhan bersa semua, Allah. Ini kan konyol sekali. Ini orang benar-benar terputar-putar. Kenapa mereka sekarang itu? Karena ini yang pengajar-pengajar ini yang titelnya berderet-deret bahwa Allah itu milik kami. Sebelum Muslim ada, sudah ada ini. Betul, ada itu. Ada. Tapi itu bukan gelar dari Israel. Yang gelar Israel itu namanya Elohim. Makanya di Kejadian tadi 15 dia mengatakan namanya. Makanya Kejadian 17 dia menyatakan gelarnya. Coba Kejadian 17 ayat 1 yang keras, supaya ini pendengar ini mencatat. Jangan nanti dari mimbar-mimbar ini yang memutarbalikan nama jadi gelar, gelar jadi nama. Coba baca deh Kejadian 17. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Yahweh menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Tuhan yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Akulah namanya Tuhan yang Maha Kuasa. Dia kasih tahu nama, dia perlihatkan wujudnya dulu. Kejadian 12 ayatnya 7 dikasih tahu namanya. Kejadian 15 namanya, baru Kejadian 17 dikasih tahu bahwa dia adalah Yahweh pencipta alam semesta. Jadi Elohim itu adalah gelar, itulah tadi, itulah namaku, itulah sebutan itu adalah Elohim, gelarnya. Amin gak Jo? Ini kan kalian ini kan sekolah tinggi-tinggi. Ini ada lulusan namanya lulusan Undip, ini ada lulusan Pembangunan Jaya, ini dari ITB ini. Di depan-depan saya ini ada gitu kan? Coba kan? Nah, itulah namaku, itulah sebutan itu adalah gelarnya. Kalau gelarnya itu diterjemahkan di Indonesia Elohim, bernama Tuhan. Tuhan itu artinya yang diyakini dipuja sebagai yang maha kuasa. Arti dari kata Tuhan, ya. Jadi tulis oleh ahli-ahli bahasa itu, arti daripada Tuhan itu karena gelar yang diyakini dipuja sebagai yang maha kuasa, gelar. Sedangkan Yahweh itu nama. Kan tidak boleh diganti, tidak boleh diterjemahkan. Makanya nanti itu apa? Coba Ina baca, ini apanya King James restorasi Ina, Keluaran 3 pakai bahasa Inggris Ina, restorasi. King James restorasi. King James restorasi ini kan kitab suci yang dipakai oleh Eropa sampai ke Amerika.
ya, wilayahnya kan luas sekali namanya King James ini. Sekarang itu dikembalikan yang benar, namanya King James Restorasi. Baca ini, pakai bahasa Inggris namanya Keluaran 3 ayatnya 15. Karena ini bisa bahasa Inggris. Coba ini. Yang keras pakai bahasa Inggris, restorasi ya. And Elohim said moreover unto Moses, Thou shalt to say unto the children of Israel, Yahweh Elohim of your father, the Elohim of Abraham, the Elohim of Isaac, the Elohim of Jacob, hath sent me unto you. This is my name forever, and this is my memorial unto all generations. Coba kan, jadi namanya King James sekarang, King James Restorasi, dia kembali yang benar. Jadi God itu tidak ada lagi kata God karena dia pakai namanya Elohim. Namanya Lord itu diganti sudah namanya ya. Ini King James. Dia sudah sadar sekian tahun ya, yang berabad-abad mengajari orang tidak benar. Nama Yahweh itu dikasih nama Lord. Gelarnya itu namanya God. Tapi dia sadar kesalahannya, akhirnya sekarang dikembalikan yang benar. Indonesia belum bergeming. Katanya mendengar-dengar mungkin nanti lembaga kitab Indonesia mau merestorasi juga. Kita tidak tahu, katanya tahun 2023. Mudah-mudahan namanya lembaga kitab Indonesia dengan sadar supaya dia kembalikan nama yang benar. Dengan dia kembalikan nama benar, dia berseru kepada nama Yahweh, diselamatkan. Yoel 2 ayat 32 baca. Yoel 2 ayat 32 gimana bunyinya? Dan barang siapa yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Yahweh, dan setiap orang yang dipanggil Yahweh akan termasuk orang-orang yang terlepas. Mau masuk namanya Yerusalem, mau masuk Sion itu ada syarat, harus namanya berseru kepada nama Yahweh, pasti kau diselamatkan. Amin enggak itu? Amin. Ya. Makanya dia bilang sana, Mazmur 135 ayat 13 katanya, namamu itu tetap lamanya. Coba baca Mazmur 135 ayatnya 13. Ya Yahweh, namamu adalah selama-lamanya. Ya Yahweh, kau diingat turun-temurun. Ya Yahweh itulah namamu selama-lamanya, dia akan diingat sampai turun-temurun. Sekarang itu tidak diingat lagi. Ya. Padahal kalau kita baca namanya Keluar, kita ulang tadi Keluaran, udah dibacakan tadi Keluaran 9 ayat 16. Keluaran 9 ayat 16. Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh dunia. Coba kan, gue biarkan hidup ini, saya tidak mau matikan, supaya saya perlihatkan kekuatanku, supaya namaku ini dimasyhurkan seluruh bukan nama Yahweh lagi kita masyhurkan sekarang, malah nama lah. Ini kan konyol. Ini pasti banyak orang tersinggung nanti, katanya Pak jangan begitu, seperti Bapak kemarin itu. Gitu, coba saudara. Ya. Bukan nama Yahweh lagi yang kita masyhurkan. Ya. Tapi ingat juga di sana Mazmur 113 apa bunyinya? Coba dari ayat 1. Mazmur 113. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Yahweh, pujilah nama Yahweh. Kiranya nama Yahweh dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Yahweh. Ya, kiranya nama Yahweh itu dimasyhurkan dari mata terbit sampai terbenam sampai selama-lamanya. Harus sekarang itu konyol. Konyolnya begini sekarang gitu loh kan. Wah, sekarang itu kan nggak boleh karena orang Israel tidak memanggil nama Yahweh. Jadi patokan imannya orang-orang sekarang yang ada di Indonesia itu lihat namanya orang Israel, tidak melihat lagi namanya kitab tulisan dalam kitab ini.
Ya, jadi iman mereka lihat orang Israel sekarang, mereka ikut. Mereka tidak memanggil nama Yahweh, mereka ikut. Dasarnya apa? Karena tidak ada dasarnya. Sebaliknya itu harus kita masukkan nama Yahweh. Ya toh? Ya toh? Kita harus masukkan nama Yahweh. Kita buktikan nanti bahwa namaku itu tetap diangkat. Coba kita baca Yesaya 48 ayat 42 ayat 8. Yang cepat dong baca. Yesaya 42 ayat 8. Aku ini Yahweh, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain dan kemasyuranku kepada patung. Ini kan dari Mose, ini kan ratusan tahun ini. Mau 1000 tahun ini saudara. Tetap dia mengatakan bahwa namaku Yahweh. Ya toh? Amin kado. Amin. Yeremia 16 ayat 21. Sebab itu ketahuilah aku mau memberitahukan kepada mereka, sekali ini aku akan memberitahukan kepada mereka kekuasaanku dan keperkasaanku, supaya mereka tahu bahwa namaku Yahweh. Supaya mereka tahu itu bahwa aku ini namaku Gak ada Baal-Baalan. Jangan kau ganti namaku Baal. Gitu gak, marah gak itu zamannya Yeremia? Ya. Makanya kalau kau baca di sana Yesaya 63 ayat 18-19, Yesaya 63 18-15 ayat 18-19. Mengapa orang fasik menghina tempat kudusmu? Para lawan kami memijak-mijak bait kudusmu. Keadaan kami seolah-olah kami dari dahulu kala tidak pernah berada di bawah pemerintahanmu, seolah-olah namamu tidak pernah disebut atas kami. Ternyata mereka sebut nama Yahweh. Harus memanggil nama Yahweh, tidak boleh diganti. Itu coba kan? Ya. Hanya berjalanlah waktu ini kan manusia makin jahat. Makin jahat, jahat saudara. Ya. Padahal kalau kita baca di Hosea sana, dia lebih dia menyukai kasih setia dan mengenal nama Tuhan. Coba Hosea 6. Hosea 6 ayat 3. Loncat ke 6. Hosea 6 ayat 3 loncat ke 6. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Yahweh. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban kesembelihan, dan menyukai pengenalan akan Tuhan lebih daripada korban-korban bakaran. Kenapa dia angkat itu? Karena zaman Hosea ini tidak peduli lagi. Mereka tidak mempeduli lagi masalah tidak ada lagi namanya kebenaran di sana. Mereka membuang nama karena tercatat di sana kalau kau baca Hosea 4 ayat 1 sampai 3. Dengarlah firman Yahweh, hai orang Israel, sebab Yahweh mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Tuhan di negeri ini, hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana, juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Ayatnya 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Tuhanmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi bangsa ini binasa karena tidak mengenal lagi. Itu yang dia katakan tadi. Dia ajak orang-orang zaman itu kan, karena dari zaman Raja Usia, Yotam sampai Hizkia, saudara, ajarlah orang Israel supaya kita cari Tuhan, benar-benar cari Tuhan akan dia nongol. Jadi berjalan waktu ini, akhirnya kejahatan demi kejahatan, ya. Makanya mengatakan sekarang ini, oh tidak ada bangsa Israel,
Ya, karena ini namanya kudus, tidak boleh katanya. Salah tafsir. Kalau engkau baca namanya Keluaran 20 ayat 7, dia mengatakan apa di sana ayat Keluaran 20 ayat 7? Jangan menyebut nama Yahweh Tuhanmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ini salah tafsir. Dan dengan kata-kata itu akhirnya tidak boleh memanggil nama Yahweh, gantilah nama sembarangan. Coba kan, salah tafsir. Yang dimaksud itu jangan kamu menyebut sembarangan. Artinya kalau kita salah apa? Gunakan. Terbacalah nanti di sana Imamat 19 ayat 12. Terbaca di situ karena dia kasih link juga di situ. Imamat 19 ayat 12. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Tuhanmu, akulah Yahweh. Nah itu yang dia maksud, jangan menyebut nama Tuhanmu waktu dia bilang jangan sembarangan, terus kita tidak boleh panggil nama Yahweh. Ayo, kira-kira begitu nggak? Kalian ini? Tidak demikian. Tetap kita panggil nama Yahweh. Waktu kita baca, kita harus panggil nama Yahweh. Waktu kita berdoa, kita panggil nama Yahweh. Itu bagian daripada memasyurkan nama Yahweh. Amin ke? Amin. Coba kan, berjalanlah waktu, kejahatan manusia ini makin menjadi. Hakim-Hakim 3 ayat 7 coba dibaca. Ini kejahatan loh, sudah tidak mengenal nama Yahweh lagi, tidak memanggil nama Yahweh lagi, melupakan nama Yahweh itu kejahatan namanya. Jahat namanya, bukan saya. Coba baca Hakim-Hakim 3 ayat 7. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Yahweh. Mereka melupakan Yahweh Tuhan mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Mulailah di situ mereka ganti nama Tuhannya bernama Baal. Sekarang itu dia tidak bernama Baal, dia bernama siapa yang orang Israel? Orang Israel? Hasem. Adonai. Kalau tidak Adonai bernama Hasem. Itulah yang ditiru. Apa kau tiru itu? Kau ikut-ikutan lagi Adonai. Shema Adonai. Shema Israel. Yahweh itu Tuhan. Yahweh itu Esa. Harus kita panggil nama Yahweh. Makanya setiap namanya apa, doa berkat itu harus kita meletakkan nama Halo? Harus kita meletakkan nama Yahweh. Di mana itu? Doa berkat. Ini kan ajaran Tuhan. Kalau engkau baca namanya Bilangan 6 ayat 22-27. Coba baca. Supaya ikut-ikutan ini memutar balikan nama Yahweh ini ditinggal, tidak bisa dibaca. Baca Bilangan 6. Yahweh berfirman kepada Mose, berbicara kepada Aharon dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Kalau engkau meletakkan nama itu makanya berkat pasti lu terima. Tapi kalau kau ganti nama itu lu tidak terima apa? Pasti malapetaka yang kau terima. Amin gak Jo? Amin. Pasti malapetaka yang kau terima. Makanya diajarkan itu supaya namaku ini dilihat. Makanya setiap habis ibadah itu jangan langsung keloyoran pergi. Tunggu dulu namanya kau terima berkat, karena nama itu diletakkan di atas kepalamu. Amin gak Jo? Amin. Disitulah kau terima namanya berkat. Berkat itu apa? Sukacita, damai sejahtera. Punya hati yang merendah hati. Itu dia baca, kita ikuti namanya perintah Tuhan. Dengan ikuti perintah Tuhan, maka dia terima itu namanya berkat. Amin gak Jo? Amin.
Haleluya. Ya. Ya. Berjalanlah waktu ini kejahatan demi kejahatan, melupakan namaku karena Baal. Melupakan namaku itu karena Baal. Coba saudara. Melupakan nama Yahweh itu karena Adonai atau Hasem. Di Indonesia atau lembaga kita di sini melupakan namaku karena Tuhan Hulu Besar semua maupun Allah Hulu Besar semua. Mulai saudara coba deh mau ikut, ya. Atau lo mau ikuti yang tertulis. Tidak ikuti tertulis pasti dapat akibatnya. Akibatnya fatal nggak? Umat ketemu lupakan karena Baal. Coba baca Yeremia 23, 26, 27. Sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan yang menubuatkan tipu rekan hatinya sendiri, yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya yang mereka ceritakan seorang kepada seorang, sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku oleh karena Baal. Melupakan namaku karena Baal. Sekarang dengan Adonai, dengan Hasem tidak tahu lagi namanya Yahweh, ini dibuang. Ya kalau mereka menceru nama Adonai sekarang, Yerusalem dibangun, lain urusannya. Coba kan orang Israel sekarang itu cium-cium itu namanya tembok itu, you know? Anggap itu baik itu, tidak baik. Baca kitab suci, bukan saya yang menghakimi. Itu namanya menyembah berhala namanya. Lu tembok lu cium, lu tembok lu kasih apa pesan di situ, lu selipkan kertas. Tuhan tidak mengizinkan di dalamnya. Banyak orang yang tiru-tiru seperti itu. Makanya sampai sekarang Yerusalem itu tidak dibangun. Sampai ditumpukan rumput. Apakah waktu dia bilang tumpukan rumput sudah dinubuatkan enggak? Bahwa Yerusalem ini akan dihancurkan. Kenapa dihancurkan? Karena mereka tidak mengenal nama Yahweh lagi. Hukumnya Tuhan mereka tinggal mereka angkatlah namanya apa? Talmud. Akhirnya bikin Talmud. Ada Talmud yang akhirnya namanya Yerusalem dibersihkan. Tidak ada batu satupun batu yang ditinggal sapu rata. Tinggal disisakan itu tembok itu. Gitu? Kalau itu benar-benar dikehendaki Tuhan, mereka bikin Talmud atau berseru kepada namanya Adonai. Kenapa harus Yerusalem sampai habis? Sampai orang Israel tidak ada lagi di Israel, digaruk habis. Itu akibatnya pemberontakannya mereka. Ya. Kalaupun ada sekarang ini dikumpulkan lagi, itu nubuatan dia sendiri. Suatu saat nanti dia akan menyayangi mereka. Kenapa dia sayangi mereka? Karena ingat perjanjiannya Abraham, Ishak dan Amin gak itu? Seorang pembaca itu, kenapa mereka ada ini orang Israel ini yang ada sekarang ini, mereka kembali lagi itu bagian daripada dia kumpulkan kembali. Dia ingat namanya perjanjian Abraham, Ishak dan Yakub, dan dia ingat juga perkataan sendiri bahwa suatu saat nanti dia kumpulkan lagi orang-orang Israel nanti, makanya dia bangun nanti Yerusalem ketiga. Nah, Yerusalem ketiga ini tidak bisa dirobohkan lagi sampai selama-lamanya. Itu terbaca di mana? Yeremia 31, 32 kalau dibaca lengkap. Itu yang dia katakan namanya perjanjian bukan perjanjian baru yang sekarang, bukan. Perjanjian baru nanti di Israel, makanya semua segala-galanya dirubah semua hati-hatinya. Mereka mengenal namanya, berseru kepada namanya Yahweh. Dari tua sampai orang kecil. Amin gak? Amin. Coba kan. Mereka melupakan namaku karena Baal. Mereka putar balikan namanya. Hukumnya Tuhan. Coba Yeremia 23 ayat 30. Yeremia 36. Yeremia 23 ayat 36. Tetapi
Tetapi sabda yang dibebankan oleh Yahweh janganlah kamu sebut-sebutkan lagi, sebab yang menjadi beban bagi setiap orang ialah perkataannya sendiri. Oleh karena kamu telah memutarbalikkan perkataan-perkataan Tuhan yang hidup, Yahweh semesta alam, Tuhan kita. Coba, mereka putar balikan, penyembahan tidak sesuai lagi diputar-putar balik, nama juga diputar balikan. Coba saudaramu ikutin itu. Makanya marilah kau tekun baca kitab suci, kau ikutin apa yang diperintahkan Tuhan, pasti engkau selamat. Itulah janjinya tuh Tuhan, kan? Kalau sudah seperti itu, orang memutarbalikkan tuh firman Tuhan, orang menista Tuhan, itu marah nggak? Ya, coba kan? Ya, coba Mazmur 74 ayat 10 loncat ke 18. Itu yang terjadi loh sekarang ini. Coba Mazmur 74 ayat 10 loncat 18. Berapa lama lagi ya Tuhan lawan itu mencela dan musuh menista namamu terus menerus? Ingatlah ini, musuh mencela ya Yahweh, dan bangsa yang bebal itu menista namamu. Coba kan, banyak sekali sekarang yang menista namanya, yang menghujat namanya, itu adalah musuhnya Tuhan. Kalau sudah musuhnya mau selamat? Halo? Ya? Berapa lama lu biarkan mereka ini menista namamu? Ya? Berapa lama lagi membiarkan mereka menginjak namamu? Berapa lama lagi Tuhan membiarkan mereka itu menghujat namamu? Makanya engkau baca Mazmur 83 ayat 15-18. Coba baca ini. Mazmur 83 ayatnya 15-18. Kejarlah mereka dengan badaimu dan kejutkanlah mereka dengan putik beliungmu, supaya mereka tahu bahwa engkau sajalah yang bernama Yahweh yang maha tinggi atas seluruh bumi. Coba kan sampai 18. Ya. Kejarlah apa? Mereka dengan badaimu. Terus? Kejutkanlah mereka dengan putik beliungmu. Sekarang dikejar pakai badai nggak? Pakai apa aja sekarang dikejar di manusia di bumi? Penyakit, bencana, malapetaka, badai. Badai sekarang gara-gara badai korbannya banyak nggak? Sedikit nggak korbannya yang badai sekarang ini? Hancur-hancuran. Kejarlah dengan badaimu, kejarlah dengan namanya coronamu, kejarlah bencana demi bencana. Karena mereka melanggar undang-undang. Makanya kalau kau baca Yesaya 24 ayat 5-6 itu mulai namanya sekarang namanya penghukumannya. Itu tadi yang mutar-balikan, namanya tidak jelas lagi. Firmannya diputar balik, bolak-balik. Itu namanya sudah menghancurkan hukum Tuhan. Makanya sudah dinubuatkan Yesaya 24 ayat 5-6. Baca ini. Yesaya 24 5-6. Ini cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus, lenyap, dan manusia akan tinggal sedikit. Tinggal sedikit ini adalah mulai penghukumannya. Ya. Karena itu tadi mereka memutar balikan nama-nama jadi gelar menjadi nama saudara. Ya toh? Coba diselipkan nama-nama asing masuk di dalamnya, coba, ya. Jadi dicampur bau kan di dalam, namanya tohu pohu. Itu kan bahasa namanya Yahuda, bahasa Israel namanya tohu pohu. Kalau bahasa Arabnya namanya kadrun. Ya. Jadi kadrun itu bukan kadal gurun. Bahasa aslinya namanya kadrun, itu bahasa Arab namanya kacau balau. Artinya loh kadrun. Kadrun itu bukan kadal gurun. Ya. Jadi kadrun itu namanya kacau balau. Gitu loh kan? Ya. Pikirannya orang tuh kacau balau. Makanya dia bilang kadrun. Kalau bahasa namanya Yahuda atau namanya Ibrim atau Ibrani sana namanya apa? Tohu pupo. Ya enggak, Bu Ana? Itu Ibu Ana agak ngerti-ngerti sedikit lah bahasa-bahasa sana itu kan. Nah, tohu pupo,
Apa benar tobo dia? Itulah saya pernah dengar kata itu, kacau balau, campur-campur, putar balik, itu namanya tohu pupohu. Ya, asing masuk sini semua dimasuki. Kalau sudah seperti itu Tuhan marah nggak? Marah sekali. Yeremia 10 ayat 25 terakhir. Yeremia 10 ayat 25. Tumpahkanlah kepanasan amarahmu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau, ke atas kaum-kaum keluarga yang tidak menyerukan namamu, sebab mereka telah memakan Yakob dan menghabisinya dan membuat tempat kediamannya menjadi puing. Coba sekarang kan Yeremia itu kan marah sekali. Marah nggak Yeremia itu? Tumpahkan keamarahmu kepada bangsa ini yang tidak berseru kepada nama. Coba diajarkan ke dia, tumpahkan marahmu. Sekarang diajarkan kita supaya tidak berseru nama Yahweh. Karena Yahweh itu kudus, gak boleh. Otakmu yang gak beres, otakmu yang error. Banyak sekali kalau ini saya angkat semua ini, nama Yahweh ini, ya dimasukkan, harus dipanggil, dan banyak sekali tidak cukup namanya 2 jam. Itu berjam-jam. Ini ada catatan saya selama 23 tahun saya baca kitab suci, lengkap sekali. Ya. Coba 169 kali saya habiskan. Kalau lo ini satu kali setahun berapa tahun baru habis Ibu Ana? 169 tahun. Lo sudah menjadi abu. Saya sudah 169, masuk namanya 170. Mau masuk 170, sudah sampai lagi ke Kejadian 33. Nah, sudah sampai Kejadian 33 loh. Mau masuk 170. Nanti sesudah puasa, habis puasa saya tanggal 10, ya. Sudah 3 kali tahun ini dari Kejadian sampai Wahyu. Halo. Ya. Jadi Tuhan marah sekali, ya, kepada Israel yang tidak berseru kepada nama Yahweh, yang tidak memanggil nama Yahweh. Sekali lagi terakhir, ulang lagi tadi Yeremia 10 ayat 25. Ini yang keras lagi. Tumpahkanlah kepanasan amarahmu kepada engkau, ke atas kaum-kaum keluarga yang tidak menyerukan namamu, sebab mereka telah memakan Yakob dan menghabisinya dan membuat tempat kediamannya menjadi puing. Tumpahkan kepada amarahmu Tuhan. Ini yang sudah meninggalkan namamu, yang tidak memanggil namamu lagi. Mereka sudah menganggap namamu Baal. Ya, kan dia bilang tadi kan, bangsa ini melupakan namaku karena Baal. Mereka bilang Tuhan itu Baal, namanya karena rumahnya kudus, makanya mereka panggil nama Baal. Kira-kira Tuhan mau gak itu? Tidak pernah maupun juga Adonai Hasem tidak mau dipanggil. Dia tidak pernah menjawab. Kenapa dia bilang? Kenapa Ibu Ana tahu bahwa dia tidak menjawab kepada Israel? Karena dibuang seluruh dunia. Sampai sama Holocaust ada 6 juta yang dibantai. Pada waktu dibantai Holocaust itu kan mereka berteriak gak namanya Adonai? Panggil gak Adonai pada waktu mereka ngalami itu? Panggil, tapi Tuhan diam saja. Supaya engkau tahu nanti bahwa Tuhan akan diam saja. Makanya baca namanya Hakim. Makanya dia bilang panggil saja Baalmu itu, dia akan menolongmu. Kalau engkau baca lengkap namanya Hakim. Di mana kejahatan Israel itu terbaca di sana di Hakim. Ya. Makanya di Hakim itu seperti namanya kapal selam. Dia berseru kepada nama Yahweh diselamatkan. Habis itu dia tinggalkan Yahweh lagi, mengalami lagi persoalan lagi, dia seru lagi nama Yahweh. Makanya berulang-ulang dia tolong. Nah, sekarang itu dia tidak tolong. Ya, zaman Yesua itu waktu mereka salib itu, ya, sampai sekarang ini dia tidak tolong itu. Karena mereka meninggalkan namanya hukumnya Tuhan. Termasuk nama Yahweh itu mereka ganti namanya Adonai Hasem. Ini pembuktian. Kalau saya seorang pembaca yang baca setiap hari, saya tahu
Ya, selama mereka tidak berseru kepada nama Yahweh itu, tidak kembalikan hukumnya, makanya Yerusalem itu tidak akan membangun. Nah, dengan mereka tidak dibangun, kita punya kesempatan. Kesempatan apa Iwana? Kesempatan apa? Selama mereka tegak-tengkuk ini, kesempatan apa kita orang asing ini? Belajar namanya kitab suci. Halo, supaya engkau punya pengetahuan mengenai isi kitab supaya engkau tidak ditipu. Karena sekarang ini sudah dinubuatkan namanya penyurat-penyurat palsu. Sudah terbaca belum itu? Bacalah namanya Yeremia 8 ayatnya 7-8. Cepat yang cepat, terakhir lah. Yeremia 8 ayat 7-8. Bahkan burung ragung di udara mengetahui musimnya, burung tekukur, burung layang-layang, dan burung bangau berpegang pada waktu kembalinya, tetapi umatku tidak mengetahui hukum Yahweh. Bagaimanakah kamu berani berkata, kami bijaksana, dan kami mempunyai Torah Yahweh? Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Tapi ini kan sudah dimuatkan bahwa mereka ini memutarbalikan namanya hukumnya Tuhan. Makanya zaman kita sekarang itu mereka tidak pedulikan namanya hukumnya Tuhan. Mereka tinggalkan semua hukumnya Tuhan, mereka ganti semua nama Tuhan, ganti semua, ganti kan gitu. Itu yang kita alami sampai saat ini. Makanya setiap Sabat sekarang itu saya mau coba ganti, saya tulis nanti Matius 5 ayat 20 maupun sampai 17-20, Luka 16 ayat 17. Nanti orang mau baca nanti tiap Sabat, nanti itu dia sadar atau tidak sadar, terserah dia. Yang penting kita harus sampaikan, ya. Mau nanti terima tidak terima harus kita sampaikan. Kata penulis namanya Yehezkiel. Kalau engkau baca Yeskiel 2 di sana sangat jelas. Sampaikan saja ini tegak-tengkuk, ini kepala batu. Mereka mau dengar atau tidak dengar, sampaikan saja. Amin gak? Nama Yahweh itu mereka tolak. Oh mereka jangan, Bapak ini punya hikmah. Silakan, itu bagian kaki tangannya iblis. Kaki tangannya iblis, dia tidak pernah akan diam. Kalau kita ungkap seperti itu dengan pakai pasal ayat, masih ada yang protes. Kalau yang protes itu adalah kaki tangannya iblis, supaya ini kita tidak ungkap namanya benar. Amin gak?